Ini ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artam, guru SMA Negeri 1 Sriep, mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi di bab 2, yaitu globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau batas geografi. Dalam konsep ini, globalisasi merupakan keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi, tergabung ke dalam masyarakat yang tunggal dan global. Oleh karenanya, globalisasi meliputi berbagai macam bidang. Ketika globalisasi memasuki pada aspek ekonomi, maka akan menghasilkan globalisasi ekonomi. Ketika globalisasi itu berhadapan dengan politik, maka akan melahirkan konsep yang namanya globalisasi hukum. Ketika globalisasi itu memasuki globalisasi berhadapan dengan politik tadi, itu melahirkan globalisasi politik. Ketika berhadapan dengan persoalan hukum, globalisasi akan melahirkan globalisasi hukum. Yang selanjutnya, karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Proses globalisasi tidak mengenal atau batas ruang dan waktu, itu bisa ditiadakan dalam pengertian kapanpun, dimanapun proses globalisasi itu bisa terjadi. Karakteristik globalisasi yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Dari masing-masing negara secara ekonomi punya kepentingan, namun kepentingan yang satu dengan yang lainnya agar menjadi kepentingan yang lebih besar, maka harus kerjasama dengan ekonomi negara lain. Karakteristik yang ketiga adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Interaksi kultural, kita bisa mengakses dari berbagai macam informasi kekinian lewat media, dan di situ kita akan bisa melakukan proses globalisasi itu secara intens dan berkembang secara cepat dengan proses yang bisa kita harapkan. Karakteristik yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Bukan tanpa alasan, setiap kali proses, setiap kali konsep ketika diterapkan, diaplikasikan, sangat memungkinkan memunculkan
masalah-masalah bersama, memunculkan dampak-dampak yang kita rasakan, baik itu dampak secara positif maupun negatif. Dampak globalisasi yang positif kita bisa merasakan dari aspek ekonomi, dari aspek sosial budaya, dari aspek politik. Begitu pula negatif. Aspek negatif, dampak negatif ini harus dicari solusinya agar bisa diminimalisir. Seperti misalkan adanya globalisasi, mungkin budaya lokal kita akan sedikit mengalami keterlambatan, ataupun juga akan tersaingi oleh budaya-budaya asing yang masuk ke kita. Oleh karenanya budaya lokal harus punya pemberdayaan yang kuat agar bisa beriringan dengan perkembangan budaya asing itu. Setidaknya tidak hilang begitu saja. Kita masih tetap bertahan pada budaya yang kita miliki. Yang selanjutnya, proses globalisasi. Globalisasi sebenarnya mulai menarik perhatian ketika dibahas oleh para ilmuwan penganut paham Marxis. Salah satunya adalah Ganderfeld. Ia mengungkapkan bahwa gejala globalisasi adalah modernisasi, yaitu perkembangan yang bermula dari Eropa Barat dan menyebar ke penjuru dunia. Ini salah satu proses globalisasi yang secara mendasar perlu kita pahami. Di sini ada konsep kesamaan antara globalisasi dan modernisasi. Globalisasi itu adalah sebuah proses, modernisasi itu adalah satu kondisi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diadopsi oleh masyarakat dalam rangka menjalankan kegiatan-kegiatan keseharian yang berkenaan dengan bidang-bidang tertentu, baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya juga perlu dijelaskan mengenai faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi ada 3. Yang pertama adalah kemajuan ilmu. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Yang ketiga adalah mengglobalnya pasar uang. Ini yang menjadi pendorong globalisasi. Kemajuan ilmu sudah dapat dipastikan bahwa ilmu itu sebagai salah satu instrumen yang tidak bisa dilupakan untuk mencapai sebuah kemajuan. Faktor yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Sudah saya katakan tadi bahwa globalisasi ekonomi dari setiap negara, agar negara punya ekonomi yang kuat, maka harus melakukan kerjasama dengan ekonomi negara lain agar menjadi ekonomi yang bisa berdampak lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri.